Anak-anak, apa itu iman? Seorang reformator bernama John Calvin mengatakan bahwa Allah menaruh benih beragama dalam hati semua manusia. Sehingga setiap manusia punya satu kebutuhan untuk menyembah Allah. Namun, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa mengenal Allah yang sejati. Sehingga sebagian orang berpikir kalau menyembah Allah itu seperti menyembah dewa-dewa, berhala-berhala yang memberi berkat, yang memberikan kekayaan, yang memberikan makanan. Sehingga sebagian orang menyembah berhala dan kemudian menyembah dewa-dewa di dalam pikiran mereka sendiri. Sebagian orang berpikir, wah, alam itu begitu berkuasa, kekuatannya besar. Ada gunung yang tinggi, ada pohon yang besar, ada laut yang bergelora, ada bulan dan bintang. Maka sebagian orang berpikir, nah, kita harus menyembah alam ini. Karena kalau tidak, kalau alam mengamuk, wah, terjadi kekacauan yang besar. Tapi ada juga sebagian orang yang berpikir, wah, kita sudah maju, kita sudah memiliki ilmu pengetahuan. Sepertinya tidak perlu beragama, tidak perlu menyembah Allah, karena segala sesuatu bisa kita jelaskan. Ada juga yang berpikir, oh, kita kalau menyembah Allah, kita harus memberikan segala sesuatu yang baik. Kita harus menumpuk pahala, menumpuk perbuatan baik, menumpuk kesucian. Sehingga kalau seperti ini, Allah akan senang dan menerima kita. Nah, banyak sekali ya pikiran-pikiran tentang apa itu beragama dan apa itu beriman. Jadi, bagaimana? Apa itu iman? Apakah kita orang berdosa masih bisa punya iman yang sejati? Karena hanya iman yang sejatilah yang menuntun manusia mengenal Allah yang sejati. Seorang tokoh reformator bernama Martin Luther mengatakan iman yang sejati adalah menerima penerimaan Allah. Iman yang sejati menerima fakta bahwa manusia memang berdosa. Tapi iman yang sejati juga menyatakan satu fakta bahwa Allah menerima orang yang berdosa. Kok bisa? Bagaimana bisa demikian? Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus pernah berkata, "Aku datang untuk mencari orang berdosa, bukan orang yang benar. Aku datang untuk mencari orang yang sakit, bukan yang sehat. Karena orang sehat tidak memerlukan tabib." Iman sejati bukan diusahakan oleh manusia, bukan karena kita sudah baik terlebih dahulu baru dikasih iman. Tetapi iman yang sejati ternyata diberikan oleh Tuhan. Iman yang sejati dianugerahkan oleh Allah. Itu bukan hasil usaha kita. Sehingga tidak ada yang bisa membanggakan dirinya menjadi orang beriman karena baik. Nah, mari kita baca sama-sama di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iman sejati mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah orang berdosa. Kita sadar kita orang berdosa yang tidak bisa menghasilkan kebaikan apapun, tidak bisa membawa kebaikan, kesucian, kesalehan apapun untuk bisa diterima Allah. Maka Allah menganugerahkan iman yang sejati itu untuk datang kepadanya. Kita memerlukan penerimaan dan pengampunan Allah. Kita memerlukan juru selamat. Tuhan Yesus mencari kita orang yang berdosa untuk ditebus, untuk diampuni, untuk diselamatkan, untuk dipulihkan. Sehingga melalui iman kita diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari kuasa dosa. Lalu setelah kita diselamatkan untuk apa? Nah, setelah kita diselamatkan, kita tahu kita adalah milik Allah yang sudah diampuni dosanya. Allah mau kita mengerjakan pekerjaan baik yang Allah persiapkan sebelumnya. Sehingga iman Kristen mengajarkan kepada kita bahwa Allah memberikan iman terlebih dahulu, baru kita bisa datang kepada Allah. Allah memberikan iman terlebih dahulu, baru kita bisa berbuat baik. Sehingga dari situ iman yang sejati akan menuntun kita makin bersyukur kepada Allah, makin merasakan anugerahnya yang besar. Dan dari situ kita makin mencintai Allah karena Allah kita sudah menganugerahkan hadiah yang terbesar,
yaitu iman untuk mengenal Dia. Nah anak-anak, mari kita hidup sebagai orang Kristen yang mencintai Tuhan, karena iman yang sejati membuat kita bisa mengenal Allah yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di surga, aku bersyukur karena diberi iman. aku bersyukur karena diberi iman. Aku bersyukur karena bisa mengenal Engkau, Allah yang sejati. Aku bersyukur karena bisa mengenal Engkau, Allah yang sejati. Aku bersyukur karena bisa mengenal Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Aku bersyukur karena bisa mengenal Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Pimpin imanku supaya bertumbuh Pimpin imanku supaya bertumbuh dan makin hari semakin mengasihi-Mu. dan makin hari semakin mengasihi-Mu. Sertai hidupku Tuhan, Sertai hidupku Tuhan, sehingga imanku nyata berbuah. sehingga imanku nyata berbuah. Berbuah hal-hal yang menyenangkan hati-Mu Berbuah hal-hal yang menyenangkan hati-Mu dan menjalankan rencana-Mu dalam dunia ini. dan menjalankan rencana-Mu dalam dunia ini. Tuhan, Tuhan, kiranya Engkau mau memelihara kiranya Engkau mau memelihara dan menopang imanku sampai akhir. dan menopang imanku sampai akhir. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. aku berdoa. Amin. Amin.